Selamat berjumpa rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah seri yang ketiga berkenaan dengan iman Kristen. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membicarakan, untuk mendiskusikan tentang identitas baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semuanya ini akan membuat kita menjadi semakin jelas siapa kita sebenarnya sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga keyakinan kita itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, akan mewarnai setiap tindak tanduk kita dari hari ke hari, dan semuanya itu adalah bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum itu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk berdoa, mohon pertolongan Tuhan pada saat ini, supaya kita bisa memahami hal-hal yang baru, yang menjadi identitas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari. Tuhan Yesus, kami menyerahkan saat ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami, supaya kami benar-benar Tuhan memahami tentang identitas kami yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, identitas baru itu diberikan kepada kita sesudah kita semuanya mengambil keputusan untuk percaya kepadanya. Jadi, ada jaminan-jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Dan apakah jaminan itu? Setidaknya ada 3 jaminan yang diberikan kepada kita. Jaminan dalam Kristus. Yang pertama adalah jaminan keselamatan. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13 memberitahu kita, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ada jaminan di sini. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Apa yang dituliskan? Itu adalah Alkitab, itu adalah firman Allah sendiri. Kenapa itu perlu dituliskan? Supaya iman kita tidak bersandar pada kata orang atau kata siapa saja, kecuali bersandar pada Alkitab. Itu sebabnya Alkitab dituliskan untuk kita. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya, jadi ada alasannya, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, yaitu supaya kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tahu. Dengan demikian bukan sekedar merasa, tetapi benar-benar tahu. Dari mana kita tahu? Dari yang telah dituliskan. Itu sebabnya betapa pentingnya Alkitab bagi kehidupan iman Kristen. Tahu supaya apa? Tahu supaya kita semuanya memahami bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi, Alkitab itu dituliskan supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tahu dengan pasti bahwa kita semuanya memiliki hidup yang kekal. Jadi bukan hanya sekedar merasa, tetapi benar-benar tahu bahwa keselamatan terjamin di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Saudara sekalian, Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40 juga memberitahu tentang jaminan keselamatan ini. Sabdanya, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan
ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Satu jaminan, Tuhan Yesus bersabda bahwa inilah kehendak Bapaknya, inilah kehendak Allah yang telah mengutusnya, supaya semua orang yang melihat Dia, percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Dan Dia akan membangkitkannya pada akhir zaman. Satu jaminan yang pasti. Bukan moga-moga lagi. Karena yang menjamin bukan kita, bukan kebaikan kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah memanggil kita semua. Saudara sekalian, jaminan kemenangan juga diberikan kepada kita. Inilah yang kedua. Kalau tadi yang pertama, jaminan keselamatan, kepastian selamat di dalam Dia. Kali ini jaminan kemenangan. Kemenangan diberikan kepada kita. Kemenangan terhadap pencobaan-pencobaan yang berseliweran di sekeliling kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 memberitahu kita sekalian bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara sekalian, ada kemenangan di sini. Yang pertama, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena keadilan Allah, dan inilah yang kedua, karena keadilan Allah dan kesetiaan Allah, maka Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi, melampaui kekuatan kita. Yang ketiga, bahkan kalau kita dicobai dan hal itu melampaui kekuatan kita, maka Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya, menang terhadap pencobaan tersebut. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena hikmat kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi karena kesetiaan Allah yang telah berjanji memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya sabdanya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, saudara sekalian, kemenangan diberikan kepada kita. Itu sebabnya di dalam ayat berikut ini kita bisa bersyukur karena Tuhan yang menjamin kita. 1 Korintus 15 ayat 57 memberitahu kita, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan diberikan kepada kita menghadapi cobaan-cobaan, godaan-godaan yang ada di sekeliling kita. Jadi kita tinggal bersyukur karena Tuhan telah memberikan kemenangan itu. Kenapa? Karena Allah adalah setia. Allah itu adil, sehingga tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita semua. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat memberitahu kita, karena kamu berasal dari Allah
anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu, katanya, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Artinya roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam nabi-nabi palsu. Jadi saudara sekalian, pengajar-pengajar sesat tidak akan bisa mengalahkan kita. Kenapa? Karena roh Allah bersama dengan kita. Hanya kalau kita ada di dalam Kristus. Sekali lagi, bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan kepandaian kita, tetapi karena kesetiaan Allah yang memberikan kemenangan kepada kita. Itu sebabnya marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada jaminan dalam Kristus, jaminan kemenangan. Kemudian saudara sekalian, jaminan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 18 memberitahu kita, ini pun jaminan kemenangan. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, ingat, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Disebutkan, orang yang lahir dari Allah, artinya mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali, karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, disebutkan tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus yang menjaganya. Tidak berbuat dosa. Artinya bagaimana? Artinya bahwa setiap kali anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa, dia tidak akan tenang, tidak akan tentram, sampai dia datang dan mengaku kesalahannya, mengaku dosanya. Ia benar-benar tidak bisa berbuat dosa, karena hakikatnya sudah diubah menjadi orang-orang kudus milik Allah. Sehingga kalau ada kesalahan sedikit saja, ada dosa sedikit saja, dia tidak akan tentram hidupnya sampai dia datang mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan. Luar biasa, ini adalah jaminan kemenangan yang diberikan kepada kita. Kemudian, kalau kita jatuh di dalam kesalahan, kalau kita jatuh di dalam dosa, roh Tuhan tidak akan membuat kita menjadi tenang. Hati kita akan terguncang, hati kita akan penuh dengan penyesalan. Maka kita datang dan mohon pengampunan dari Tuhan, dan inilah jaminan pengampunan itu. Jika kita mengaku dosa, perhatikan, mengaku dosa kita. Perhatikan, kita tidak diminta untuk minta ampun, tidak, tetapi mengaku dosa. Maka, ini janjinya, ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada jaminan pengampunan yang luar biasa bagi kita. Inilah jaminannya. Kalau kita berbuat dosa, maka roh Allah akan mendorong kita untuk bertobat dan mendorong kita untuk mengaku dosa. Saudara sekalian, tidak mudah orang mengaku salah. Tidak mudah orang mengaku dosa. Itu sebabnya ayat ini memberitahu supaya kita bukan sekedar minta ampun, tetapi yang diminta adalah pengakuan dosa. Di sanalah janji ini berlaku. Karena Allah itu setia dan adil, ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dipulihkan kembali menjadi orang-orang yang bersih karena Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa
jaminan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang berikutnya memberitahu kepada kita 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya, firman Tuhan dituliskan supaya kita tidak berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, artinya jatuh di dalam dosa, kita mempunyai seorang pengantara atau seorang pengacara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi pendamaiannya bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi pendamaiannya kembali kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Pendamaiannya jelas, yaitu pada waktu Dia disalibkan, mencurahkan darahnya, kemudian dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tapi karya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Ini ditawarkan kepada semua manusia tanpa kecuali. Kalau mereka mau datang, ini diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Asal dia mau menerima dia menjadi juru selamatnya. Saudara sekalian, luar biasa jaminan yang hebat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alangkah mulianya kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bukan hanya diselamatkan, tapi diberikan jaminan-jaminan tertentu selama kita menjalani hidup kita di bumi ini. Allah itu Maha Tahu, sehingga Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan di dalam Dia. Nah, kemudian sesudah kita mendapat identitas yang baru, kita sudah mendapat jaminan yang sangat luar biasa bagi kita sekalian. Maka ada buah identitas baru itu, buah dari kelahiran baru yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita sekalian. Inilah Dia, yaitu karena Kristus hidup di dalam kita. Roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka akal budi, kehendak, dan emosi kita serahkan kepada Dia. Sehingga ada perubahan dari dalam diri kita. Bukan karena diatur orang lain, bukan diatur oleh aturan-aturan luar, tapi justru Tuhan melakukannya dari dalam keluar. Kristus hidup di dalam aku. Kemudian akal budi, kehendak, dan emosi kita serahkan kepadanya. Dialah yang menjadi Tuhan kita, yang mengontrol hidup kita, yaitu akal budi, kehendak, dan emosi kita dikontrol. Itu semuanya akan mempengaruhi kehidupan berkeluarga, karena bersentuhan. Itu sebabnya gambar berkenaan dengan bintang itu semuanya lingkaran bersentuhan. Kristus hidup di dalamku, akal budi, kehendak, dan emosiku dikuasai oleh Tuhan, maka kehidupan keluargaku dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan dengan tetanggaku, kehidupan bermasyarakat kita diwarnai dengan Kristus yang hidup di dalam kita. Maka di sanalah buah roh itu muncul. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri muncul dalam hidup kita. Ingat, ini bukan usaha kita. Ini adalah buah Roh Kudus, di mana Roh berkenan tinggal di dalam diri kita. Itulah wujud Kristus hidup di dalamku. Sehingga kehidupan berkeluarga diwarnai dengan buah Roh. Diwarnai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Demikian juga dengan kehidupan bermasyarakat. Semuanya akan dikuasai oleh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Saudara sekalian, semuanya ini dimulai di dalam tindakan awal, yaitu percaya kepada Dia, menerima Dia menjadi juru selamat pribadi, menjadi Tuhan di dalam hidup kita, dan biarkan Roh Allah yang berkarya dalam hidup kita. Sesudah kita dilahirkan oleh Dia, maka hidup kita pun dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga buah kehidupan ini muncul penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan selanjutnya. Itu luar biasa. Ingat, ini bukan buah yang diusahakan oleh kita. Ini adalah buah Roh. Sehingga puji-pujian bukan untuk kita, tapi puji-pujian bagi Dia yang mengasihi kita. Luar biasa, saudara sekalian. Jadi, kita melihat dari dalam menuju kehidupan bermasyarakat. Maka kita lihat, identitas baru kita adalah hidup di dalam Kristus. Kristus hidup di dalam kita, sehingga kita pun hidup di dalam Dia. Kemudian kehidupan pribadi kita, buah Roh itu muncul. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Kemudian itu mewarnai kehidupan keluarga kita. Suami, istri, anak, gereja, keluarga besar, semuanya akan diwarnai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan selanjutnya. Kenapa? Karena Kristus hidup di dalamku secara pribadi. Kemudian secara budayawi, secara ekonomi, pendidikan, politik, sosial, diwarnai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Karena apa? Kristus hidup di dalam kita. Sehingga hidup kita menjadi satu kesaksian betapa indahnya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Ini karena identitas baru yang diberikan kepada kita, yaitu hidup di dalam Kristus. Luar biasa, saudara sekalian. Alangkah indahnya kalau seluruh dunia semua memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan sebagainya. Namun semuanya ini hanya bisa terwujud melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena usaha kita sebagai orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa, benar-benar memiliki kelemahan-kelemahan yang banyak. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kita. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Saudara dan saya, sudahkah Kristus hidup di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang memberikan kepada kami identitas baru di dalam Tuhan. Kiranya kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak mengecewakan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Roh Tuhan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami dari hari ke hari, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kami, kehidupan bermasyarakat kami. Kiranya kami tetap sebagai terang, sebagai garam, terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, garam bagi mereka yang di dalam keputusasaan atau kehambaran hidup ini. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami menyerahkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Selamat berjumpa di rekaman-rekaman yang berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.